Shalom adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah. Jadi adik-adik disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya, minta sama orang tua, pakai pakaian rapi dan duduk dengan baik. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita masuk ujian apakah? Terima sukacita sudah. Adik-adik bangkit berdiri dan kita sambil bertepuk tangan. Nah, kalau ada jangan dari kakak juga ikutin ya adik-adik. Oke, sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Kita angkat lagi dari awal ya adik-adik. Lebih semangat lagi. Oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuh hidupku. Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat untuk kita pada minggu ini dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari titah yang keempat. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya.
kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Tadi kita mengakukan dosa, kalian juga berdiri, kita angkat sebuah lagu Bapa Kuda Tanpa dan dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita dan memohon keampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus diambil dari ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis dari kitab Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku iman lah sulit. Oleh karena itu adik-adik bangkit berdiri. Kita akan melakukan pujiannya dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan dari kakak kita sama Katarina ya. Big Osmo, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja
Boleh bertepuk tangan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Jadi kita akan sebuah lagu, bukan dengan barang panah. Kita berdoa ya adik-adik. Persiapkan hati dan pikiran kita yang bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panah,
juga seluruh orang tua, kita berdoa. Adik-adik lipat tangan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya, shalom. Harapan Bapak Pendeta dan juga seluruh kakak, abang, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, semua adik-adik sukacita, bahagia dan juga bergembira di hari Kamis Agung ini. Hari Kamis Agung karena kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Dia tidak tinggal di dunia ini, dia tidak dikalahkan oleh kematian, tapi naik ke surga. Firman Tuhan dalam ibadah kita peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Silakan buka Alkitabnya. Adik-adik kami yang di rumah, buka Alkitabnya. Alkitab Bapak Pendeta halaman 191 Perjanjian Baru. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita sama-sama membaca. Kita mulai 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik di surga." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita pada hari ini, hari Kamis peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita, diajak bersukacita, bergembira, harus riang semuanya. Jadi jangan ada lagi yang cemberut. Bangun cepat-cepat dengan lincah, dengan bahagia, karena kita berpesta. Berpesta karena kita mengingat Yesus kita naik ke surga. Dia tidak dikalahkan oleh kuburan itu. Dia tidak dikalahkan oleh kematian itu. Kenaikan Yesus ke surga memberitahukan kepada kita bahwa suatu hari kelak mereka-mereka yang kita kasihi, bisa kakek, bisa nenek, entah siapa sahabat kita yang pernah kita kenal, yang dahulu meninggal dunia, tapi percaya Yesus Tuhannya, Yesus sahabat anak-anak itu,
Yesus yang mengasihi kita itu, kalau percaya kepada Dia, suatu waktu kelak Dia akan bangkit dari kuburnya dan naik ke surga, seperti Yesus yang naik ke surga itu. Bahagia kan mendengar berita itu? Jadi dia tidak tinggal di kuburan itu, letak di tanah itu, bau busuk di sana, tidak. Tubuhnya diganti dengan tubuh yang baru. Tidak sakit lagi kalau dicubit, tidak pernah sakit lagi, tidak pernah lapar lagi. Tapi di surga dia bergembira dan sukacita. Firman Tuhan kita ini memberitahukan terakhir Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, kepada yang mengikut Dia terakhir sebelum naik ke surga. Sebab sesudah Yesus bangkit, Dia 10 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini yang terakhir. Diajak bercerita, berkumpul bersama di satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nanti suatu hari adik-adikku bercita-citalah, belajarlah dengan tekun, biar bisa kau lihat nanti mana sih Bukit Zaitun itu, dari manakah Yesus itu naik ke surga, yang imani itu, yang maha kasih itu, yang memeluk anak-anak itu. Nanti bisa kalian lihat suatu waktu. Tapi dari sanalah Dia naik ke surga. Waktu mau naik itu, murid-murid bertanya, Yesus, kapan kerajaan Allah itu yang kau bilang itu, yang kau beritahukan tempoh hari akan tiba? Yesus berkata, tidak diberitahukan waktunya. Soal kapan itu, ya tidak perlu kita tahu waktunya. Tapi kita mempersiapkan diri. Kita tetap tekun beriman, adik-adikku rajin berdoa, tekun belajar, mengasihi teman-temannya, mengasihi orang tuanya, menolong orang tuanya, bersukacita ketika belajar, bersukacita ketika bermain dengan baik, saling mengasihi, saling menolong. Yang dijanjikan adalah kamu tetap bergembira, kamu tetap bersukacita. Aku akan mengutus Roh Kudus menyertai kamu. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah Bapa kita, kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita, memelukmu, mengasihimu, memberikan yang kamu butuhkan, menyertai ayah dan bundamu dalam pekerjaannya, dalam ketika berjualan, ketika bekerja, dimanapun mereka berada, jika sesuai dengan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan kita. Di situ Dia menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya menghapus air mata anak-anak sekolah minggu yang berduka. Tangannya dibuat menghapus air mata, memeluk, menggendongmu. Yesus menjanjikan Roh Kudus datang, dan itu telah datang. Percayailah, imanilah, Roh Kudus menyertaimu adik-adikku. Ketika kamu belajar di rumah sekarang melalui media sosial online, tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya dalam satu kelas, dalam satu ruangan, kita sabar. Tapi ada temanmu yang selalu setia, yang tidak bisa terpapar virus corona, yang tidak bisa disakiti oleh virus itu, yaitu Roh Kudus menyertaimu. Dia menjanjikannya. Nah, bersama-sama dengan Roh Kudus itu, kepada adik-adik saya sekolah minggu, firman Tuhan menyerukan, maulah jadi saksinya, maulah jadi saksi Kristus kepada dirinya lebih dahulu. Jadi tidak mencuri, tidak nakal, tidak pembohong, tidak jahat di dirinya dulu. Menjadi saksi Kristus kepada kakak adiknya dulu. Menjadi saksi Kristus di rumahnya dulu,
baru kemudian ke yang lebih besar, di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, bagaimana menyaksikan Kristus. Tutur katanya yang baik, perilakunya yang baik, rajin belajar, rajin menolong orang tua. Tidak ada sikapnya, perilakunya yang membuat orang tua kita menjadi sedih atau menjadi menangis. Menjadi saksi Kristus. Kalian sudah bisa mengabarkan Injil Tuhan melalui tindakan, tutur kata, itulah yang menjadi saksi Kristus. Kepada murid-murid itu Yesus katakan, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kata firman Tuhan, suatu hari kelak Yesus kita akan datang kembali dari surga. Dia datang kembali untuk menyambut orang-orang yang percaya kepadanya. Langit dan bumi akan berlalu. Orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, yang melakukan firman-Nya dibawa ke surga. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kelaparan, di sana semua bersukacita. Tetapi orang yang jahat akan dihukum masuk neraka. Nah, sedih kan? Ada yang mau masuk ke neraka, apinya nyala terus, berteriak terus, nangis-nangis terus, kesakitan terus, tapi tak mati-mati. Tapi kalau di surga, gembira terus, sukacita terus, bernyanyi bersama dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus yang kita percaya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita berarti menjanjikan kepada kita dalam dua hal. Ketika di dunia, Roh Kudus menyertai kita, menopang kita, memberikan sukacita bagi kita, sukacita. Janji yang kedua, Dia datang kembali, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, membawa ke surga. Di sana tidak ada tangis lagi. Tapi orang yang jahat, yang menyakiti orang yang percaya itu, diganjar dengan hukuman, masuk ke neraka. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, sekolah minggu, selamat bersukacita, selamat berbahagia, selamat hari Kamis, peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa Yesus Kristus Tuhan kami telah naik ke surga. Dia menjanjikan kehadiran Roh Kudus dan telah ditepati. Terima kasih sebab Roh Kudus selalu bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, ketika bermain, ketika belajar, di rumah atau di sekolah, dimanapun kami berada, menyertai orang tua kami, ayah bunda kami, dalam jerih-jerah mereka. Tapi berbahagia karena diberikan kehangatan, pelukan kasih Allah kami melalui Roh Kudus. Terima kasih sebab firman-Mu menjanjikan suatu hari kelak Yesus Kristus Tuhan kami akan datang kembali menghakimi orang-orang yang jahat dan mengganjar kesalahan, kenakalan mereka. Tapi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Kristus, yang melakukan firman-Mu, Engkau bawa ke kehidupan yang kekal, ke kedamaian. Di sana tidak ada lagi tangis, di sana tidak ada lagi sakit, yaitu ke surga. Terima kasih atas janji itu, dan terima kasih atas kehadiran Roh Kudus menyertai kami sepanjang masa. Dimuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya kakak. Nah, pasti sudah banyak yang adik-adik dapat. Jadi, Nah betul kata kakak Gina ya. Jadi kita harus mengucap syukur, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga.
Tapi adik-adik jangan khawatir, karena setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus pada hari keberapa Kak? 10 hari setelah hari ini adik-adik, jatuhnya pada hari Minggu. Ya, betul sekali. Jadi adik-adik kita mau angkat lagu pujian untuk persembahan. Adik-adik bangkit berdiri, siapkan persembahannya. Minta sama siapa Kak? Orang tua dilipat dengan baik, nanti orang tua akan kasih ke gereja ya. Oke, kita angkat lagu pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik seluruhnya, semua kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin.